Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari statistik dengan data tunggal. Ini data tunggal. Nah, di sini kita mempunyai data yaitu 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Kemudian yang akan kita tentukan adalah median atau rata-rata, median atau nilai tengah, kemudian modus atau nilai yang sering muncul. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan apa itu median. Rumus dari median atau rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Harus kita ingat bahwa cara mencari rata-rata itu jumlah data per banyak data. Nah, apa maksud dari jumlah data? Jumlah data yaitu di sini kita lihat datanya. Nah, untuk data tunggal ini kita jumlahkan keseluruhannya, kemudian kita bagi dengan banyaknya datanya. Maksudnya seperti ini. Contoh 7 tambah 9 banyak data yang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak data ada 10. Kita jumlahkan keseluruhan datanya, kemudian kita bagi dengan 10. Jumlah dari keseluruhan data ini ada 78. Jadi 78 bagi 10 itu 7,8. Ini adalah rata-rata dari data tunggal ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu median. Oke, median atau nilai tengah, cara untuk mencari nilai tengahnya kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi dari yang terkecil yaitu ada 6, kemudian 7, ada 3, kemudian 8. Kemudian 9 ada 10. Nah, nilai tengah yaitu jika datanya genap, yang di tengahnya kita jumlahkan. Nah, jika datanya ganjil, maka yang paling tengahnya langsung kita ambil tanpa kita jumlahkan. Karena data ini ada 10, maka kita cari yang paling tengahnya kemudian kita jumlahkan.
8/8 kita bagi 2. Jadi 16/2 itu sama dengan 8. 8 adalah nilai tengah dari data tunggal ini. Selanjutnya adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Itu ada 6. Kita lihat di sini nilai yang paling sering muncul itu ada tiga angka, yaitu 7, 8, dan 9. Karena tadi mediannya adalah 8, maka untuk modusnya kita juga mengambil 8. Jadi modus dari data tunggal ini adalah 8. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya untuk contoh soal statistik. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh dari statistik dan distribusi sampling, yaitu di bagian kombinasi linear dan variabel nomor. Nah, karena kemarin saya kebingungan di bagian materi ini, saya cari-cari di Google, ternyata saya tidak mendapatkannya. Yang saya dapatkan itu cuma distribusi normal multivariat. Dan berdasarkan pengantar statistika matematis dari SWSU FSI, di bukunya di bagian statistik dan distribusi sampling, saya menemukan distribusi normal multivariat. Nah, di dalam buku tersebut memiliki teorema yang sama. Di dua hal ini memiliki teorema yang sama, jadi saya beranggapan hal ini sama. Adapun teoremanya seperti ini. Nah, berdasarkan teorema tersebut, kita memiliki contoh. Misal, P-ubah acak X1 dan X2 bebas berturut-turut dari sebarang normal N-1, sigma 1 kuadrat, N-2, sigma 2 kuadrat, dan misalkan Y X1 dikurang X2, tentukan sebarang dari Y. Di sini adalah fungsi pembangkit momen, yaitu penyelesaiannya itu misal MYT fungsi pembangkit momen atau MGF dari Y. Adapun rumus dari MGF yaitu MYT ekspektasi dari E berpangkat T dikali X, karena di sini X1 dikurang X2, sehingga di sini MYT sama dengan E berpangkat E ekspektasi dari E berpangkat T X1 dikurang X2. Nah, berdasarkan soal yang ini yaitu X1 dikurang X2, kita ganti dalam sini itu X1 dikurang X2. Nah, hal ini kita bisa cari masuk, T-nya dikali ke dalam X1 dikurang X2, sehingga diperoleh ekspektasi dari E berpangkat T X1 dikurang T X2. Nah, berdasarkan sifat eksponensial, hal ini bisa kita rubah atau kita pisah, sehingga diperoleh ekspektasi dari E berpangkat T X1 dikali ekspektasi dari E berpangkat minus T X2. Oke. Nah, karena X1 dan X2 bebas berturut-turut dari sebarang normal N mu1, sigma 1 kuadrat, N mu2, sigma 2 kuadrat, kita peroleh ekspektasi dari E berpangkat T X1 sama dengan
dengan eksponensial dari mu 1T ditambah sigma 1 kuadrat dikali T kuadrat per 2. Untuk ekspektasi dari berpangkat Tx2 sama dengan eksponensial dari mu 2 dikali T ditambah ditambah sigma 2 kuadrat T kuadrat per 2. Nah, coba lihat di sini ekspektasi dari berpangkat Tx2. Sedangkan di soal yang kita dapat itu ekspektasi dari eksponensial dari T minus T X2. Sehingga kita yang T ini kita rubah jadi minus. Sehingga diperoleh eksponensial ekspektasi dari berpangkat minus Tx2. Nah, hasilnya itu eksponensial dari mu di sini minus karena di soal ini tadi minus, di soalnya minus, sehingga mu 2T ditambah sigma 2 kuadrat T kuadrat per 2. Oke. Gabungkan berdasarkan fungsi berbagai. Selanjutnya karena kita sudah peroleh ini dua hal ini, bisa kita berarti MYT sama dengan kita peroleh itu yang ini dan yang ini. Kita hapus dulu. Berdasarkan yang tadi sih bisa kita tulis di sini kembali, yaitu eksponensial dari mu 1 T ditambah sigma 1 kuadrat T kuadrat per 2 dikali eksponensial dari sigma 2 kali T ditambah mu 2 kali T ditambah sigma 2 kuadrat T kuadrat per 2. Kemudian kita peroleh ekspektasi eksponensial dari mu 1 dikurang karena di sini kurangnya mu 2 dikali T ditambah sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat, sigma ya, dikali T kuadrat per 2. Nah, berdasarkan hasil ini kita peroleh jadi
Y berdistribusi normal dari mu 1 dikurang mu 2, koma sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat. Oke, baiklah, itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsa dengan nomor induk mahasiswa 012153. Saya adalah mahasiswa dari program studi matematika Fakultas Matematika dari Fakultas Alam. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari distribusi C-square yang merupakan tugas kelompok kami, yaitu mata kuliah Statistika Matematika 1. Baiklah, jadi di sini ada contoh soal distribusi dari C-square. Jika diketahui X, B, acak kontinu dengan fungsi padat peluang, di mana fungsi 1/X sama dengan 1/4 X E berpangkat minus X per 2 untuk X lebih besar dari 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka tentukanlah yang pertama adalah derajat kebebasan, kemudian yang kedua rataan, dan yang ketiga variansi. Nah, di penjelasan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menyederhanakan fungsi padat peluang yang ada di soal tadi, sehingga fungsi X sama dengan 1/2 berpangkat R per 2 dikali R per 2 X R dikurang 2 per 2 E berpangkat minus X per 2 untuk X nya lebih besar dari 0 sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Nah, setelah menyederhanakan fungsi kepadatan peluang, selanjutnya kita akan menghitung derajat kebebasan. Jadi R dikurang 2 per 2 sama dengan 1, kemudian R per 2 sama dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya untuk R per 2 sama dengan 1 tambah 1, dan untuk R per 2 ini sama dengan 2. Nah, selanjutnya adalah R sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi diperoleh untuk derajat kebebasannya sama dengan 4. Selanjutnya untuk rataannya, di mana rataan ini dinotasikan dengan E sama dengan R, kemudian X sama dengan, jadi ini nilai R-nya tadi sama dengan 4, maka untuk nilai rataannya juga sama dengan 4. Selanjutnya yaitu menghitung variansi sama dengan, jadi untuk variansinya sama dengan 2R, maka variansi X sama dengan ini untuk 2R-nya dikali dengan 4 yang R-nya tadi, maka hasilnya adalah 8. Jadi untuk derajat kebebasannya itu sama dengan 4, untuk rataannya itu sama dengan 4, dan untuk variansinya sama dengan 8.